Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Amma ba'd. Para pemirsa yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sekedar memberikan pandangan atau gagasan yang berkenaan dengan salah satu kitab yang sangat terkenal dari mazhab Ahlul Bait, yaitu kitab Risalatul Al-Huquq, sebuah kitab yang pada prinsipnya membicarakan tentang hak-hak, membicarakan tentang stratifikasi hak-hak yang merupakan petunjuk bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Di dalam kitab ini terdiri dari beberapa bab yang berkenaan dengan hak-hak. Misalnya hak Allah, hak diri, hak ibadah, hak sosial, hingga hak kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemaparan tentang hak pemimpin, Waliul Sultan, menurut mazhab Ahlul Bait dalam kitab Risalatul Al-Huquq ini. Bapak Ibu sekalian, kitab ini yang berbicara tentang hak pemimpinan pada prinsipnya memuat beberapa prinsip-prinsip utama atau prinsip-prinsip penting yang memang perlu kita tekankan, perlu kita perhatikan dengan baik. Pemimpin pada dasarnya merupakan sesuatu keniscayaan dalam bermasyarakat. Kita sama-sama mengetahui bahwa pemimpin merupakan sosok yang memiliki keistimewaan tertentu, sosok yang dirinya dilekatkan berbagai macam kualitas, berbagai macam kualifikasi dan kompetensi dalam memimpin masyarakatnya. Menurut mazhab Ahlul Bait, prinsip pertama seorang pemimpin bahwa kepemimpinan seorang pemimpin merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan bagian dari ujian Allah kepada seorang pemimpin. Bahkan di dalam Risalatul Huquq, kita rakyatnya merupakan determinan utama atau sebab utama apakah seorang pemimpin itu bisa melewati ujian yang ditetapkan atau dibebankan pada dirinya. Prinsip pertama ini yang menjadi pembeda antara prinsip-prinsip kepemimpinan, khususnya prinsip-prinsip kepemimpinan yang dilekatkan pada perspektif yang lebih sekuler. Jadi secara kategorikal, kepemimpinan pada prinsip pertama ini lebih berdasarkan atas paradigma transendental, lebih tepatnya moralitas transendental. Jadi kepemimpinan merupakan amanah dari Allah, bukan sekadar sebuah hasil atau output proses formal sistem politik yang ada. Sebaiknya para pemimpin melekatkan pada dirinya, harus memahami, harus bisa merasakan betapa berat dirinya dalam mengemban amanah yang Allah bebankan kepada mereka. Itu yang pertama. Prinsip pertama adalah prinsip bahwa kepemimpinan merupakan amanah dari Allah, merupakan ujian dalam salah satu pilar kita, Islam Madani. Ujian tersebut bisa kita lihat dari bagaimana seorang pemimpin bisa mewujudkan keadilan yang menyeluruh kepada masyarakat. Berbuat baik, berjalan di atas kebenaran, mensejahterakan masyarakat, dan menegakkan keadilan.
Oleh karena itu dalam Islam Madani, kepatuhan kita kepada pemimpin atau lebih tepatnya negara adalah kepatuhan yang bersyarat. Kita para pengikut Ahlul Bait khususnya Ijabiyun memiliki prinsip dalam memandu kita, memandu seluruh anggota ketika kemudian berhadapan dengan proses-proses politik, proses-proses kebijakan publik yang berkaitan dengan kebijakan negara. Itu yang paling pertama harus kita pegang, yaitu kepatuhan kepada pemimpin atau negara sangat berkaitan apakah negara atau pemimpin tersebut telah mewujudkan cita-cita keadilan, pensejahteraan kepada orang banyak dan mengangkat harkat dan martabat hidup kaum mustadafin. Itu prinsip yang ada di 5 pilar ijabi. Yang kedua, prinsip kedua yaitu bahwa para pemimpin itu juga punya hak untuk ditaati dalam kebenaran dan perwujudan keadilan. Seorang pemimpin jika memutuskan suatu kebijakan, jika menelurkan sebuah kebijakan, lantas kebijakan itu berjalan di atas jalan kebenaran, penegakan keadilan dengan tujuan pensejahteraan rakyat, maka kita wajib untuk mematuhinya, wajib taat kepadanya. Tentu saja kalau kita kaitkan dengan kebijakan-kebijakan populis atau bahkan non-populis, dianggap contoh negara kita ini. Misalnya MBG yang telah kita cermati bersama, makan gratis oleh pemerintahan Presiden Prabowo, itu merupakan salah satu bentuk ujian bagi kita sendiri untuk menilai apakah MBG telah berjalan pada koridor kebenaran, baik kebenaran formal, misalnya prosedurnya pembuatan kebijakan itu telah memenuhi syarat formal, kemudian di samping prosedur, nilai atau material atau tujuan daripada kebijakan itu sudah memenuhi syarat-syarat kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan publik, maka pada prinsipnya kita harus mematuhinya. Tetapi kepatuhan di sini, kepatuhan kepada pemerintah atau negara secara luas, pada prinsipnya tidak menghilangkan kewajiban etis warga negara untuk melakukan kritik terhadap pemerintah jika kebijakan itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, dan bertentangan dengan nilai-nilai kesejahteraan. Hak pemimpin memang harus dipatuhi, diikuti. Para pemimpin punya hak terhadap kita, yaitu kepatuhan, penghormatan, menjaga kredibilitas, menjaga kehormatan, menjaga harkat dan martabat. Para pemimpin punya hak tersebut kepada kita. Oleh karena itu kalau kita melanggar haknya dengan melontarkan komentar-komentar atau istilah-istilah yang kotor, yang tidak layak dalam kitab Risalatul Hukuk, itu bisa menjadi satu perbuatan yang menurut saya bisa dianggap melanggar hak para pemimpin. Sekali lagi, meskipun para pemimpin punya hak kepada kita, tapi itu tidak menghilangkan hak kita juga, kewajiban etis kita untuk senantiasa mengawal pemimpin tersebut dalam menjalankan kebijakannya sehari-hari. Oleh karena itu, dalam kitab Risalatul Hukuk, para pemimpin itu juga punya hak atas kehormatan diri, penghormatan kepada mereka, atas kehormatannya. Oleh karena itu, sebaiknya kritik yang kita lontarkan adalah kritik-kritik yang membangun, kritik-kritik yang jauh dari istilah-istilah yang kotor, kasar gitu. Kita sama-sama melihat di dalam dinamika perpolitikan bangsa, kadang kita melihat berbagai macam istilah yang keluar dari mulut para pengkritik itu yang mungkin bagi sebagian orang itu tidak begitu pantas
Meskipun para pengkritik itu membangun juga alasan rasional kenapa mereka memilih istilah seperti itu. Tetapi sekali lagi, kita rakyat harus mampu dan memiliki kecerdasan yang cukup tinggi untuk menilai apakah sebuah kebijakan itu memang murni berjalan di atas koridor kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Pemimpin tidak boleh dihina. Pemimpin tidak boleh difitnah. Anda menyebarkan hoax tentang seorang pemimpin, namanya aja hoax, maka itu Anda berarti menanggung dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, Weber pernah menyatakan bahwa kepatuhan kita kepada pemimpin haruslah bersifat rasional. Dalam menilai kebijakan harus bersifat rasional, kata Weber. Max Weber memberikan kepada kita petunjuk bagaimana mengkritisi, memberikan penilaian serasional mungkin terhadap sebuah kebijakan. Jean-Jacques Rousseau, filsuf besar dari Prancis, juga mengemukakan hal yang sama. Seorang ahli filsafat, terutama filsafat hukum, John Rawls, juga dalam teori keadilannya menyatakan bahwa seorang pemimpin yang menegakkan keadilan, maka pemimpin itu memiliki sumber legitimasi yang sangat besar. Hannah Arendt bahkan mengatakan, seorang pemimpin yang adil tidak perlu menggunakan kekerasan, tidak perlu mengumbar kekerasan dalam mengatur masyarakatnya. Tegakkan aja keadilan, tegakkan aja kebenaran, sejahterakan segalanya, posisikan rakyat Anda sebagaimana Anda memposisikan diri Anda. Itu kata Hannah Arendt. Sumber keadilan utama, kata Hannah Arendt, pada dasarnya merupakan sumber legitimasi paling mutlak yang bisa dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang berikutnya, setelah hak yang saya sebutkan di atas, yang paling penting, dan ini kemudian berimbas pada solidaritas sosial kita sebagai bangsa, yaitu pemimpin punya hak untuk didukung dalam menegakkan keadilan. Jadi seketika pemimpin kita menegakkan keadilan, maka kita wajib untuk bersama pemimpin melakukan mobilisasi besar dalam melawan setiap ketidakadilan. Pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang menurut saya tidak pantas untuk dikhianati. Seorang pemimpin yang seperti ini merupakan pemimpin yang memiliki ketokohan, kompetensi, kekuatan spiritual, simbol perlawanan yang harus kita dukung bersama. Harus kita dukung bersama, harus kita bantu, kita menggerakkan masyarakat untuk membantu para pemimpin ini untuk menegakkan keadilan. Apa yang kita lihat sekarang ini, 2 hari yang lalu, bagaimana kita menjadi saksi rakyat Iran. Kita melihat di beberapa media sosial solidaritas yang luar biasa besar dalam mendukung pemimpinnya melawan hegemoni, represi, dan ketidakadilan. Apalagi ketika Asy-Syahid Ayatollah Ali Khamenei Quddasa Sirruh menjemput kesyahidan, solidaritas itu semakin besar pada diri Sayyid Ali Khamenei Quddasa Sirruh. Terpampang sebuah simbol perlawanan yang tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hilang meskipun jasadnya telah berpisah dari ruhnya. Kita melihat solidaritas itu semakin kuat. Kita bisa melihat unsur perlawanan itu menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Meskipun kita tahu sendiri, pasti di antara sebagian kecil dari mereka mungkin mensyukuri apa yang telah terjadi. Tapi kita bisa memotret bagaimana wujud dari hak pemimpin untuk didukung dalam menegakkan keadilan. Perlawanan terhadap superioritas, kolonialisme, hegemoni, represi Amerika dan Israel bukan hanya merupakan
tanggung jawab atau kewajiban mutlak dari pemimpin, tapi kita juga. Kita tidak boleh berpaling. Kita harus bersama, bergerak bersama, melakukan apa yang kita bisa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, bergerak bersama, apakah lewat media sosial atau lewat perlawanan langsung. Kita bisa melakukan boikot terhadap produk-produk dari negara agresor tersebut. Kita bisa melakukan counter narasi terhadap narasi-narasi yang kelihatannya mengerdilkan atau mengecilkan pengorbanan yang mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei Qudisasiruh, mengecilkan arti solidaritas perlawanan. Kita harus melakukan counter narasi. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk mendukung para pemimpin yang menegakkan keadilan. Saudara-saudara sekalian, berikutnya, salah satu hak pemimpin yang paling unik menurut saya di dalam kitab Risalatul Hukuk adalah hak atas nasihat. Para pemimpin pada prinsipnya adalah mereka yang di samping memberi nasihat juga harus siap sedia, berlapang dada untuk menerima nasihat. Menerima nasihat, menerima kritikan yang paling keras sekalipun. Memberikan nasihat atau kritik kepada pemimpin itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan begitu saja. Dia kewajiban etikal, dia kewajiban etis bagi kita semua. Kewajiban etis yang harus kita wujudkan. Katakanlah yang benar meskipun pahit di hadapan penguasa. Para teladan suci telah memberikan bukti dalam sejarah betapa mereka siap mengorbankan apa saja untuk menegakkan keadilan dengan memberikan respon yang keras kepada ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa. Anda bisa melihat peristiwa agung kesahidan Imam Hussein di Karbala yang kemudian diikuti oleh para syuhada berikutnya. Kesahidan Karbala merupakan simbol utama, merupakan sumber nilai yang direproduksi melintasi sejarah yang sangat panjang, menginspirasi seluruh pejuang keadilan dan kebenaran. Nasihati para pemimpin kita jika mereka melampaui wewenangnya, jika mereka kemudian bergeser dari prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Nasihati mereka dengan berbagai macam cara. Tapi ingat sekali lagi, nasihat harus berjalan di atas fondasi etis juga. Nasihat atau kritik yang baik adalah nasihat dan kritik yang bukan sekedar mengkritik, tapi kalau bisa memberikan solusi. Kata Allahyarhan Mahaguru kita, kritiklah dengan menggunakan kata kerja, jangan mengkritik dengan menggunakan kata sifat. Dalam kata kerja kita bisa memberikan apa yang kita sebut dalam filsafat, bagaimana step-step ketika kita melihat sebuah kemungkaran dilakukan oleh penguasa, memberikan kepada mereka petunjuk tahapan agar bisa berjalan kembali di trek kekuasaan yang sebenarnya. Itulah hak yang dimiliki oleh pemimpin. Jadi dia bukan hanya memberi nasihat, pemimpin juga punya kewajiban dalam memberi nasihat kepada masyarakat. Biasanya pemimpin juga di samping memiliki kualifikasi misalnya wibawa, kehormatan, personal, mungkin juga status, tapi satu hal yang pasti, pemimpin juga pasti memiliki kompetensi pengetahuan. Menjadi pemimpin itu menjadi sebuah proses, merupakan sebuah proses yang tidak kecil, tidak gampang. Bahkan sebagian dari kita menganggap bahwa pemimpin yang lahir di negara tertentu itu merupakan kehendak Tuhan yang memiliki rencana yang agung di belakangnya. Entahlah apakah pemimpin itu kita anggap sebagai pemimpin yang zalim atau tidak. Tapi bagaimanapun juga,
pasti pemimpin itu ketika menempati atau menampaki posisi kekuasaan yang paling tertinggi, legitimasi kekuasaan yang paling tertinggi, itu pasti bukan orang yang sembarang. Itu pasti orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Apalagi kalau dia berjalan di jalan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Hak atas nasihat ini kemudian berimbas atau memberikan konsekuensi logis dalam ilmu tentang kepemimpinan menurut Risalatul Hukum, bahwa pemimpin juga punya batas. Hak pemimpin itu punya batas. Yang pertama, batas yang pertama, bahwa pemimpin, yang saya maksud batas adalah kapan kita patuh, kapan kita tidak, ya. Seperti yang saya kemukakan dari awal, bahwa ketika pemimpin tidak menegakkan keadilan, membuat kebijakan-kebijakan publik yang merugikan orang banyak, maka kita wajib tidak patuh. Tapi bukan sekadar wajib tidak patuh, kita juga diberikan kewajiban untuk memberikan nasihat yang konstruktif kepada pemimpin tersebut. Jadi batas hak pemimpin yang pertama adalah terletak pada apakah pemimpin tersebut telah melaksanakan amanah, memenuhi hak-hak dasar manusia. Ada hal menarik ini yang kemudian yang saya baca dari teori keadilan John Rawls. Beberapa prinsip penting dari teori keadilan John Rawls. Salah satunya itu adalah prinsip perbedaan. Perbedaan merupakan hal yang alamiah yang ada pada manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang terdidik, ada yang kurang terdidik, ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung. Para pemimpin menghadapi kemajemukan wajah manusia seperti itu, status manusia seperti itu. Tapi ada satu hal yang kemudian John Rawls katakan, disparitas sosial itu, kesenjangan sosial, hanya akan absah. Saya ulang, kesenjangan sosial hanya akan absah, karena kesenjangan sosial itu faktual, gak mungkin kita menafikannya. Kesenjangan sosial, kata John Rawls, menjadi absah, menjadi benar apabila para pemimpin dalam kebijakannya diperuntukkan sebesar-besarnya kepada mereka yang kurang mampu, kepada mereka yang berada di posisi bawah. Jadi bagi John Rawls, masyarakat itu mungkin utopis ya kalau Anda ingin mengatakan bahwa pembangunan harus sama rata semua, kaya semua. Mungkin terlalu utopis. Tapi bagi John Rawls, tidak usah memiliki cita-cita seperti itu. Karena kesenjangan sosial itu, disparitas status sosial, kaya miskin apa segala macam itu merupakan sesuatu yang bersifat faktual. Faktisitas, kata Martin Heidegger, sesuatu yang harus diterima. Intinya adalah ukuran keadilan terletak apabila seorang pemimpin dalam menjalankan kebijakannya, dalam proyek pembangunannya, murni memihaki mereka yang kurang beruntung. Oleh karena itu, negara-negara yang ditegakkan dengan oligarki, ditegakkan oleh mereka apalagi kleptokrasi, baik secara halus maupun kasar, adalah negara-negara yang sebenarnya lebih memihaki orang-orang yang sudah termapankan dari awal. Orang-orang miskin, orang-orang di bawah, orang tertindas hanya menjadi objek saja. Menjadi sesuatu yang hanya penting ketika proses pengambilan kekuasaan itu dilakukan. Orang-orang miskin hanya akan penting ketika ada pemilu. Orang-orang tertindas hanya akan penting ketika seorang anggota dewan lagi mengkonstruksi citranya, atau seorang presiden lagi mengkonstruksi citranya. Tidak ada dalam di hati mereka itu kepedulian dan menomorsatukan pembangunan yang
memihaki mereka yang kurang beruntung. Kita tidak usah bermimpi untuk kemudian melihat perwujudan kesejahteraan masyarakat itu dalam bentuk hampir homogen gitu ya. Kita tidak harus ke sana, itu seperti utopia. Kita hanya perlu untuk bagaimana caranya memproduksi kebijakan pembangunan yang tujuannya untuk memihaki kelompok tertindas, tanpa jatuh di dalam politik populis ya yang banyak dikontroversialkan. Itulah hak yang perlu kita perhatikan baik-baik ya, tentang batas hak pemimpin itu. Yaitu apakah dia memenuhi hak dasar manusia. Dan hak dasar yang paling besar sebenarnya yang tidak diuntungkan itu relatif paling besar. Anda bisa melacak di statistik ya, tingkat pendapatan per kapita, persentase penduduk miskin, itu kita bisa lacak dengan baik. Kedua, batas yang hak pemimpin yang lain yang kemudian haknya bisa runtuh ketika dia menyalahgunakan kekuasaannya, misalnya melakukan tindakan represif, memperkaya orang-orang di sekitarnya, menguntungkan para oligark dan sebagainya. Meskipun memang betul dalam teori hukum besi oligarki, tak ada satu pemimpin pun bisa itu tanpa orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik di belakangnya. Tapi yang jelas, seperti kalau Anda membaca teori politik Aristoteles, oligarki itu selalu dilawankan dengan aristokrasi. Jadi tidak apa-apa para pemimpin memiliki di belakangnya para pemilik modal atas. Yang penting, para pemilik modal itu punya visi dan misi yang sama dengan pemimpin. Supaya tidak terjatuh pada oligarki. Sistem pemerintahan oligarki itu bagi Plato dan Aristoteles adalah sistem pemerintahan yang buruk. Karena dia hanya memperkaya segelintir orang saja. Tidak memperkaya kebanyakan dari mereka yang kurang diuntungkan. Itu yang harus diperhatikan dengan baik. Tidak apa-apa di belakang kita, siapa tahu di antara bapak dan ibu ada yang punya cita-cita untuk menjadi pemimpin. Ya. Nggak apa-apa di belakang kita itu ada penyandang dana. Dalam buku Rekayasa Sosial Mahaguru itu dengan jelas secara teknis ada pasti supporter gitu ya. Salah satunya penyandang dana itu. Itu penting, tapi harus diberikan arahan bahwa mereka berjuang bersama dalam menegakkan misi dan visi penegakan keadilan, kesejahteraan yang luas kepada kebanyakan orang-orang yang tidak diuntungkan. Yang ketiga, nah ini juga yang paling penting. Kadangkala pemimpin itu atau negara melegalkan sebuah tindakan represif atas nama stabilitas. Para pemimpin harus mawas diri ya, bahwa stabilitas yang destruktif adalah stabilitas yang sebenarnya ditegakkan dengan kekerasan. Bukan stabilitas yang ditegakkan dengan penciptaan keadilan, kebebasan berpikir, kebebasan bertindak, kebebasan berekspresikan diri. Kita akan ambil sekali lagi contoh di Iran kemarin sebelum peristiwa syahadanya Ayatollah Said Ali Khamenei. Iran dilanda sebuah kerusuhan besar. Kemudian kita sama-sama mendengar narasi, terutama yang datang dari pihak agresor, bahwa pemerintah Iran telah membunuh ribuan rakyatnya atas nama stabilitas. Kita perlu mewaspadai dengan baik narasi seperti ini, bahwa penggunaan kekerasan demi stabilitas tidak melulu buruk. Itu harus digarisbawahi. Memang batas hak pemimpin itu terletak pada penindasan atas nama stabilitas. Tapi tidak semua bentuk-bentuk kekerasan represif itu bisa atas nama stabilitas tentu saja. Kita kemudian menjustifikasi sebagai sebuah keburukan. Tergantung jenis dinamika apa yang kemudian dihadapi oleh para pemimpin. Jika itu merupakan skenario musuh yang sangat besar untuk menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang luas, maka dia harus dilawan tentunya. Diberikan hak untuk menggunakan instrumen represif
demi menjaga stabilitas yang baik, yang konstruktif tentu saja. Jadi stabilitas tidak harus bersifat destruktif ya, dia juga bisa bersifat konstruktif. Kalau konstruktif, maka stabilitas harus ditegakkan meskipun dengan menggunakan kekerasan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari hak para pemimpin dalam kitab Risalatul Hukuk ada 5. Pertama, sumber legitimasi para pemimpin itu adalah bersumber dari amanah ilahi, amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembang sebuah amanah suci dari langit. Jadi sumber legitimasinya itu. Jadi sumber legitimasi bukan hanya sumber legitimasi formal, ya, tapi juga sumber legitimasi spiritual. Yang kedua, bentuk ketaatan. Dimensi bentuk ketaatan dalam Risalatul Hukuk adalah bentuk ketaatan yang bersyarat. Ini sangat relevan dengan salah satu pilar kita, yaitu Islam Madani. Bagaimana dengan nasihat atau kritik? Kritik baik dari pemimpin maupun dari rakyatnya, khususnya dari rakyat, karena hak rakyat juga itu mengkritik, hak pemimpin juga dikritik, kewajiban rakyat mengkritik tentu saja, adalah kewajiban etis, sebuah kewajiban yang sangat tinggi derajatnya dalam tindakan manusia. Kemudian bagaimana Risalatul Hukuk dalam melihat hak kekuasaan pemimpin? Kekuasaan dalam Risalatul Hukuk hanyalah instrumen untuk menegakkan keadilan. Kekuasaan itu bukan tujuan, dia hanyalah sarana, dia instrumen dalam menegakkan keadilan. Ketika kekuasaan terbentur oleh kebijakan-kebijakan yang sangat tidak adil, maka di saat itu sumber legitimasi kekuasaannya runtuh. Dan yang kelima, batas kekuasaan para pemimpin itu ditentukan oleh 2 hak, yaitu hak Allah atas para pemimpin dan hak manusia kepada pemimpin. Salah satunya, jika rakyat tidak dilayani secara maksimal, tidak dilayani berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran, maka di saat itu pula lah kekuasaan seorang pemimpin harus diakhirkan. Para pemirsa sekalian, demikianlah ceramah singkat ini. Meskipun sederhana, meskipun hanya merupakan secuil dari seluruh khasanah dari hak pemimpin dalam kitab Risalatul Hukuk, semoga para pemirsa bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan dalam mengarungi hidup kita, khususnya dalam membangun, memberikan petunjuk kita dalam berhadapan dengan para pemimpin kita. Kita dalam hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia, hendaknya prinsip-prinsip yang ditekankan dalam kitab Risalatul Hukuk kita bisa tegakkan bersama, kita bisa amalkan bersama, dan kita wujudkan bersama. Meskipun mungkin tantangannya sangat besar, tindakan-tindakan kekerasan atas nama stabilitas tadi juga itu merupakan momok yang sangat ditakuti tentu saja sebagian dari kita ya. Itu wajar dan normal. Yang penting bagi saya, channel atau saluran perlawanan itu begitu banyak. Anda bisa melakukan perlawanan. Jangan diam, jangan apatis. Jangan menjadi, kalau kelompok postmodernis mengatakan, jangan menjadi sosok yang tak berkelamin. Kita tuh harus punya misi, visi, kita punya tujuan, khususnya penegakan keadilan menjadi cita-cita utama. Menegakkan akhlak menjadi cita-cita utama. Bukankah itu yang juga termaktub di dalam 5 pilar ijabi? Dahulukan akhlak di atas fikih. Bahkan dahulukan akhlak di atas semuanya. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang saya muliakan, demikian ceramah singkat ini saya tutup. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقضني فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين. صل على محمد وآله الطاهرين. Allahumma ya Allah, bimbinglah aku di bulan ini pada ketulusan perbuatan. Kabulkan seluruh keperluan dan harapan. Wahai yang tidak membutuhkan penjelasan dan permasalahan, wahai yang maha mengetahui segala yang tersimpan dalam hati, sampaikan sholawat pada Muhammad dan keluarganya yang suci.